rumah Quran, buatkan pondok pesantren. Beliau membuat pondok pesantren, ambolah datang ke situ. Dulu acara jambore dengan anak-anak pramuka. Beliau khususkan iko kebun sawit, Ustadz Somad, hasil kebun sawit iko untuk para santri khusus membaca kitab. Ambo besuo ada bapak-bapak di Pekanbaru, anaknya dikirim ke Mesir. Ustadz Somad, tolong nasihati anak ambo kok. Anak ambo kok ingin ke Mesir. Nanti balik dari Mesir, inyo akan menjadi kiai di pesantren Pak Haris. Oh, iko yang mantap. Mudah-mudahan anak-anak muda yang hadir malam iko sukses-sukses, kayo-kayo, kebun sawitnya sejauh mata memandang. Cukup untuk 70 keturunan. Dari bunyi aminnya macam tak yakin nampaknya. Amin. Tapi kalau sukses jangan lupa orang kampung awak. Setuju? Kumpulkan, bagikan santunan fakir miskin. Itu tadi Ustadz cuma 2 orang secara simbolis. Adapun yang mendapatkan amat sangat banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang mau didustakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sore tadi yang mau dapat laporan, Ustadz, iko hujan di siko. Iya betul hujan. Hikmahnya ternyata supaya kita tenang sejuk malam ini. Bukan karena Allah ada tujuan tak baik. Semua yang dilakukan Allah itu ada hikmah-hikmahnya insya Allah. Hikmah itu yang mau kita petik malam ini, bahwa anak muda mesti bersemangat sekolah. Anak muda silakan merantau sejauh mata memandang, tapi di hari petang dia tetap akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan kembali ke Kabupaten Pelalawan, kampung halaman, sungai yang cantik dan indah. Berdirilah satu kampung lengkap dengan masjidnya. Ambo pertama kali balik dari Maroko tahun 2008, ceramah di kantor camat Bukit Raya, diminta balik Ustadz Somad dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nanti bulan puasa ke kampung Ambo bisa? Insya Allah Pak bisa. Kampung kami ke Pak Ustadz di Kabupaten Pelalawan. Iya Ambo datang. Itulah Ambo balik dari Maroko, ceramah Pekanbaru. Kampung pertama yang Ambo kunjungi adalah Langgam tahun 2008, kinilah tahun 2023. Berarti 15 tahun yang lalu Ambo ceramah di Masjid Nurul Islam. Ambo waktu itu pakai ijazah LC dari Mesir, MA dari Maroko. Ambo sangkolah sodok kitab dibaca, tahulah. Ditanyalah dek uang Langgam. Kau 15 tahun yang lalu, Ustaz Somad, boleh kami bertanya? Boleh. Kami di kampung Iko ada tradisi kalau ada orang meninggal, kami membayarkan fidyah solatnya pakai beras. Apa hukumnya membayarkan fidyah pakai beras untuk orang meninggal itu Ustaz Somad? Itulah nandak bisa ambo jawab, balik yang buka Pekanbaru. Jadi kalau jamaah kini menyambut kambo, Ustaz, ambo tonton di channel Ustadz Somad itu kalau menjawab semua pertanyaan dijawabnya. Dona ndak bisa ambo jawab, cuma ndak diupload. Itu dulu waktu di Langgam. Balik ambo ke Pekanbaru, ambo buka balik kitab, buka, baru dapet. Rupanya itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang berniat iktikaf 10 malam, tahu-tahu meninggalnya mati, disobeknya ke bininya, abang niat iktikaf dek, sesudah itunya meninggal, maka 1 malamnya bisa dibayar dengan 1 mud. 1 mud itu 7 ons setengah, maka 10 malam berarti 7,5 kilo. Itu kata Imam Syafi'i. Lalu kemudian datanglah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengkiaskan sholat dengan iktikaf. Kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar dengan 1 mud, maka sembahyang pun bisa. Riwayat ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Ada dalam kitab ternyata, dan diamalkan di Langgam. Jadi sesudah ambo balik ke Pekanbaru, ambo tulis balik makalah, ambo kirimkan ke Langgam 15 tahun yang lalu. Apa maknanya?
orang langgam pertanyaannya berkualitas karena mereka mengaji. Di tempat-tempat lain pertanyaan tuh tak ada hubung kait sama ibadah. Ustaz Somad, saya mau tanya, dunia bulat apa datar? Apa hubungannya sama ibadah Hawa? Ustaz Somad, saya mau nanya, apa pertanyaan? Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuahnya siapa? Bongak loh. Nggak ada pengaruh ke ibadah. Jadi langgam mereka memang dari dulu Masya Allah, uang nan merantau ke kota, baliknya bawa ustad. Coba bayangkan, andai uang langgam nan merantau sukses di kota, tapi tidak suka sama ustad, tidak sekolah di pengajian, di pesantren, baliknya ke langgam, maaf, cakap sogan menyabik dia banyak orang tua, Wak. Balik ke langgam dibawa artis dangdut. Apa jadinya langgam itu? Siap digoyang, apa patahan langgam. Tapi alhamdulillah langgam sampai kini masih dijago. Maka anak bapak ibu sekolahkan ke pesantren. Tidak ada keyboard tunggal, tidak ada lagu dangdut malam itu. Dan ada adalah grup hadroh. Apa nama grup hadroh? Az-Zumar, namanya grup hadroh Az-Zumar. Ibu mau akikah anak, mau walimah, mau khitan, mau pindah rumah, mau selamatan, undanglah grup hadroh Az-Zumar. Hubungi nomor kontak berikut. Nah, bola iklankan kalian. Masalah persennya nanti kita bicarakan. Siap? Bapak Ibu, jangan lagi awak mengaji. Ini cara mensyukuri nikmat Allah SWT buat di kampung. Yang ketiga, apa yang dilakukan dengan cara mensyukuri nikmat? Ani coba tengok, baca Quran, dipanggilkan qori'ah khusus. Iko qori'ahnya dari Kabupaten Pelalawan, dari Pelalawan, dari Dumai, pemain naturalisasi. Posan Pak Aris dulu, Kabupaten Pelalawan tidak perlu jadi juara Ustadz Somad. Waktu Ambo tidak jadi Dewan Juri MTQ Kabupaten Pelalawan, Ambo tidak perlu awak juara provinsi, tapi kalau korinya awak pakai dari luar, mesti anak-anak awak dari Kabupaten Pelalawan. Itu sobi Pak Aris. Sebab dulu Bupati memaksa Kemenak, Pak Kemenak, kita mesti juara, maka cari kori-kori dari luar. Akhirnya Kemenak pun pontang-panting lah ke Jawa mencari kori. Sampai ke kabupaten dibuatkan KTP. Akhirnya kabupaten juara, provinsi juara, nasional Jakarta juara. Ketika dibawa ke luar negeri, ketahuan paspornya dua. Gara-gara apa? Gara-gara bupati memaksa Kemenak untuk mencari kori, dipakailah jemput kori, pemain naturalisasi dari Jawa, dibawa ke Siko. Akhirnya hanya untuk modal kampanye pemilihan bupati. Pak Aris tak mau. Pak Aris menyebut langsung ke Ambo, Ustadz Somad, kami hanya ingin juara kalau anak-anak awak. Terus malam Iko kok pakai naturalisasi? Malam Iko bukan MTQ, Besti. Malam Iko adalah hari kebahagiaan Pak Aris. Maka dipakailah qori'ah suara. Ini caranya nanti kalian. Apa yang dilakukan Pak Aris malam ini? Pelajaran bagi ibu-ibu yang malam ini pernikahannya sudah 49 tahun 11 bulan 28 hari. 2 hari lagi mau ulang tahun 50. Belum tahu. Pas ditanya dek lakinya, Mama gimana program kita? Kita serahkan aja pada Allah. Kau malam meko acuannya. Yang pertama, mesti hadirkan qori'ah untuk membaca Quran. Qori Pak Ustadz, bagus. Qori'ah, bagus. Lalu kemudian adakan santunan, bantuan. Dakwatul fuqara, doa orang susah. La turat,
tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta-pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, menyia-nyiakan anak yatim. Di mana bapak anu ulang tahun pernikahan? Hotel bintang 5. Sampai hatinya ulang tahun bintang 5, uang kampungnya bintang 7. Apa bintang 7? Warning kepala, kaki kepala. Undang. Nih cara malam-malam ini. Apa yang diundang? Hadrah. Tapi Pak Ustadz pakai balon, pakai apa salahnya balon? Kok nampaknya balon kalau lebih 50. Tunjukkan, nah, tengok masih ada surat nikah 30 Oktober 1973. Masya Allah, tabarakallah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Foto lama, foto baru, all new, before, after. Nah, ini semua adalah bagian dari pelajaran diminta tausiah. Jadi nanti akan datang, walaupun nampaknya Ustaz Somad ceramah tausiahnya di Langgam, di Kabupaten Pelalawan, tapi kok direkam. Videonya hidup kan? Kok lu bertanya dulu. Nah, ada kamera, banyak ada kamera. Sebab Iko aja yang searah 3 kamera. Sampai Iko nang ketek kok khusus untuk TikTok. Sebab pernah ambo tausiah lupa membawa kamera. Rupanya banyak kamera situ. Nah, selesai acara, bertanyalah tim panitia, mohon maaf kami tadi lupa membawa kamera, bisa saya minta kopian mau diupload? Mohon maaf Pak, itu tadi kameranya mati gitu. Kenapa kalian pasang banyak-banyak? Untuk pencitraan aja gitu. Kok enggak? Itu mau kamu tanya tadi, walaupun nampaknya saya tausiah di Langgam, tapi ini menjadi contoh bagi seluruh orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura yang akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-50-nya. Tirulah macam yang dilakukan Pak Aris malam ini. Kok sudah ada acuannya, contohnya insya Allah. Ini tinggal mengikut saja. Datang, kalau perlu datang studi banding ke Danau Tajwid. Apa bagaimana cara membuat ulang tahun pernikahan ke-50? Tumpengnya itu yang dipotong, disuapkan ke mulut siapa itu tidak mesti kambo. Yang lain-lain itu tadi hanya penghormatan dari Pak Aris. Kumpulkan anak menantu, cucu, jamaah. Alhamdulillah malam ini berdatangan. Ada yang datang dari Bunut, betul. Ada yang datang dari Rumbio. Ada yang datang dari Tembilahan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang datang ini semuanya langkah kakinya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengaitkan derajat insya Allah. Semua dosa-dosanya ketika dia berdiri, karena majelis awak majelis ilmu, majelis kita majelis zikir, majelis kita adalah majelis mengingat Allah. Maka kata Nabi, turun malaikat ketika orang bubar dari majelis ilmu, kata malaikat, qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, semua dosa kamu sudah diampunkan. Nanti bila selesai kau, awak ditutup nanti dengan doa, toga awak balik, semua dosa kita dihapuskan insya Allah. Tapi ingat, yang dihapus itu dosa, bukan utang. Balik dari siko, besok ditagih uang, cenderung apa utang uang, semua sudah dihapuskan. Tidak ada musafi. Insya Allah video tausiah ulang tahun 50 tahun pernikahan Pak Aris dan Ibunda Ratna. Awak, Pak Ustadz kemarin Ustadz nonton, kami lupa nengok streaming. Memang tidak ada signal. Kami tak bisa datang Pak Ustadz. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tengoklah pertemuan malam ini kok. Ada silaturahimnya. Kalau tidak dibuat acara kok, mana mungkin ambo bisa duduk di samping Pak Wakil Bupati? Betul? Beliau sibuk, ambo sibuk. Ambo datang, beliau kadang poi. Beliau datang, ambo pula tidak datang. Bisa jumpa sama Pak Ketua DPRD, sama Pak Kapolres, sangat ingin jumpa. Pak Kapolres menawarkan supaya pengawalan dari rumah ambo. Kata ambo, tak usahlah, susah. Jadi tunggu aja ambo di Simpang Langgam. Jadi kini asal Bapak Ibu dengar suara wiu, 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 wiu,
Dulu waktu awak ketek kan kalau ada itu uang mati kan. Kini asal ada itu Ustadz Somad dikawal oleh bapak-bapak polisi. Pak Kapolres ingin jumpa, rupanya mendadak ada pertemuan Kapolres dan Kapolda di Jakarta. Akhirnya kita langkah rezeki pertemuan maut, akhirnya kita dipertemukan malam ini. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Ulang tahun 50 pernikahan Pak Aris yang mempertemukan kita. Itulah silaturahim awak malam ini kok. Maka pertemuan kita malam ini insya Allah memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Ustaz Abdul Somad Iko kalimatnya menyenangkan hati awak. Itu hadis, bukan kata mbok. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, makalah rajin-rajin menyambung silaturahim, makan. Tadi yang bawa di dalam disediakan Pak Aris, Masya Allah, ada gulai, ada udang, nggak usah lama ceritakan, meniti air liur nanti kan. Nggak ambil udang, terlalu bodang pula. Nggak diambil daging, akhirnya ambil pilih makanan yang ketek, tapi mengandung ratusan ribu apanya, tolo ikan. Ketek segadang iko, tapi di dalam itu awak makan ikan. Biasa kalau ibu memotong ikan kan dibuang siripnya, dibuang. Kalau makan tolo ikan, sodonya awak makan, habis sodonya. Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dengan silaturahim, murah rezeki, panjang umur, dapat pelajaran,